Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Tak ada yang tahu siapa ibuku, siapa bapakku. Tapi malam saat hujan badai, aku ditemukan menangis di depan surau. Dibungkus kain, bau tanah, dan setangkai melati. Malam itu, kata Mbah Warto, adalah malam paling gelap dan paling basah yang pernah diingat desa Waringin. Hujan turun seperti dituang dari langit. Guntur menyambar seperti iblis yang mengamuk, dan angin menderu menumbangkan beberapa dahan tua dari pohon beringin raksasa di pusat desa. Di tengah kegilaan alam itu, seseorang meninggalkan bayi kecil yang baru lahir terbungkus kain kumal dan basah di depan surau. Di samping tubuh mungil itu hanya ada setangkai melati yang layu, basah, dan perlahan-lahan hancur ditimpa rintik hujan. Itu adalah aku, Sulastri. Mbah Warto dan Mbah Rini, pasangan tua yang hidupnya tak lebih dari setumpuk kesederhanaan, menemukan aku. Mereka tak punya anak, tak punya harta, hanya punya gubuk reot di tepi sawah dan sebidang hati yang lapang. Saat kebanyakan orang di desa sibuk bergunjing tentang anak buangan yang tiba-tiba muncul di Waringin, Mbah Warto justru menggendongku. Mbah Rini dengan jemari keriputnya membelai pipiku yang dingin dan membasuhku dengan air hangat yang direbus dari kayu bakar. Kasihan sekali, Nduk, bisik Mbah Rini. Suaranya serak dan lembut, seperti alunan lesung padi di pagi hari. Siapa yang tega membuangmu, Nduk? Aku tak pernah tahu jawabannya. Tak ada yang tahu siapa ibuku, siapa bapakku. Desa Waringin adalah sebuah desa kecil yang dihuni oleh orang-orang yang gemar bercerita. Kadang melebih-lebihkan, kadang menambahkan bumbu. Tapi tak satu pun cerita mereka yang bisa mengungkap asal-usulku. Aku adalah teka-teki, sebuah nokta kosong di lembar silsilah desa Waringin. Aku tumbuh tanpa nama keluarga, hanya Sulastri yang dibesarkan di bawah atap Mbah Warto dan Mbah Rini. Mereka adalah orang tuaku, mereka adalah duniaku. Gubuk kami kecil, dindingnya dari bilik bambu yang di sana-sini sudah bolong. Atapnya dari anyaman ijuk yang kalau hujan deras pasti menetes di beberapa sudut. Lantainya tanah, dingin di malam hari, lembab saat kemarau panjang. Tapi di dalamnya ada kehangatan yang tak pernah kupikir bisa kudapat dari istana manapun. Mbah Rini mengajariku menganyam tikar pandan. Mbah Warto mengajariku mengenal nama-nama pohon dan burung. Setiap pagi, aroma kopi tubruk dan singkong rebus mengepul dari dapur. Setiap sore tawa kami memenuhi gubuk, menghalau sunyi yang kadang masih terasa dari masa laluku yang tak terucap. Desa Waringin di awal tahun 2000-an masih damai. Tak ada polusi, hanya suara jangkrik di malam hari dan kokok ayam di subu buta. Penduduknya ramah, tapi juga mudah terpicu oleh gosip. Mereka mengenalku sebagai anaknya Mbah Warto, dan kadang Sulastri, anak pandai mengaji. Aku tak pernah merasa dikucilkan, meskipun aku tahu di balik setiap senyum ramah ada mata yang kadang menelaah, mencoba menebak, mencari tahu kebusukan apa yang mungkin tersembunyi di balik kelahiran misteriusku. Aku tak peduli, kebahagiaanku sederhana saja. Melihat Mbah Rini tersenyum saat aku membawa sekeranjang ikan dari sungai. Mendengarkan Mbah Warto bercerita tentang sejarah desa sambil merokok lintingan
atau sekedar bisa makan nasi hangat dengan lauk tempe dan sambal terasi. Impianku pun tak muluk-muluk. Aku ingin Mbah Rini tak lagi batuk-batuk di malam hari. Nafasnya terasa berat dan badannya kurus. Aku ingin kami tidak lagi berhutang di warung Pak RT untuk membeli beras atau minyak. Aku ingin hidup tenang, sederhana, cukup, tanpa ada beban yang menghimpit. Hidup kami memang sederhana, tapi utuh. Sampai suatu hari, sebuah retakan muncul di dinding kedamaian itu. Suatu pagi saat embun masih betah menempel di daun pisang, dan kabut tipis menyelimuti sawah, sebuah truk besar menderu masuk ke desa. Di belakangnya beberapa truk lain mengangkut material bangunan, semen, pasir, batu bata, kayu-kayu jati yang tebal. Penduduk desa berkerumun, berbisik-bisik, mengernyitkan dahi. Belum pernah ada pembangunan sebesar ini di Waringin. Ini bukan sekedar rumah, ini seperti membangun benteng. Dan tak lama kemudian, sebuah rumah besar mulai berdiri di ujung desa, dekat dengan perbatasan hutan jati. Rumah itu tinggi, kokoh, berdinding beton, beratap genteng merah marun, dan memiliki pekarangan luas yang kemungkinan ditanami bunga-bunga kota yang mahal. Rumah itu kontras sekali dengan gubuk-gubuk kami, seperti kapal pesiar yang tersesat di tengah rawa, dan pemiliknya adalah Pak Burhan. Aku pertama kali melihatnya saat ia sedang mengawasi pekerja, memasang kusen jendela. Pak Burhan bukan orang desa Waringin. Logat bicaranya berbeda. Pakaiannya rapi, rambutnya klimis. Ia selalu memakai kemeja licin dan celana kain yang disetrika sempurna. Bahkan saat matahari membakar kulit, ia membawa aroma parfum yang asing, tidak seperti bau tanah atau kembang melati yang biasa kuhirup. Suatu sore aku pulang dari sawah, memanggul seikat besar rumput untuk pakan kambing. Kakiku kotor oleh lumpur, rambutku basah oleh keringat, dan bajuku sudah lusuh. Aku melewati rumah barunya Pak Burhan. Tiba-tiba ia keluar dari balik pagar. Matanya langsung tertuju padaku. Aku sempat kaku. Ku percepat langkah, menunduk, berharap dia tidak melihatku yang compang-camping begini. Tapi ia memanggil, suaranya serak tapi berat. "Nak, kemarilah sebentar." Jantungku berdegup. Ada apa? Apakah aku mengotori jalan? Aku ragu, tapi tak mungkin menolak panggilan orang dewasa. Aku mendekat, masih menunduk. "Siapa namamu, Nak?" Tanyanya dengan suara ramah. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku sedikit merinding. "Sulastri, Pak." Dia tersenyum, senyumannya lebar, memperlihatkan deretan gigi yang rapi. Tapi matanya tidak tersenyum. Tatapan Pak Burhan bukan sekedar kagum atau tatapan orang dewasa kepada anak desa biasa. Ada sesuatu yang mengintai di balik sorot matanya yang tajam. Sesuatu yang membuatku ingin lari menjauh dari sana. Aku tak mengerti arti tatapan itu kala itu. Aku masih terlalu polos, terlalu lugu, terlalu sibuk dengan impian kecilku untuk menyadari bahaya yang mendekat. "Cantik sekali namamu, Sulastri." Suaranya sedikit lebih rendah. "Kamu mau bantu-bantu di rumah Bapak? Kebun ini besar, butuh yang merawat. Nanti Bapak bayar, Nak." Tawarannya terdengar seperti anugerah. Uang untuk membeli obat Mbah Rini. Uang untuk melunasi hutang warung. Aku tak tahu apa yang harus kujawab. Senyumannya tak berubah, tapi tatapannya itu membuatku ingin menghilang. Malam itu saat aku tidur di samping Mbah Rini yang batuk-batuk, tatapan Pak Burhan terus menghantuiku. Matanya yang gelap, senyumannya yang terlampau ramah. Ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang terasa ganjil. Tapi apa?
Aku mencoba menepisnya. Mungkin cuma perasaanku saja, pikirku. Gadis desa yang tak tahu apa-apa tentang keramahan orang kota. Namun pikiran itu tak mampu mengusir kegelisahan yang bersemayam di dalam hatiku. Keesokan paginya, batuk Mbah Rini semakin parah. Bukan lagi batuk biasa, kini ada darah segar yang ikut keluar. Merah menyilaukan di kain lap lusuh. Panikku memuncak. "Mbah, kita ke puskesmas ya," ujarku dengan suara panik, gemetar. Mbah Rini hanya menggeleng lemah. "Tak usah, Nduk, hanya batuk biasa." Tapi sorot matanya yang meredup tak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Aku tahu, ia tak ingin membebaniku. Takut biaya puskesmas yang mahal akan menambah daftar panjang hutang kami. Hutang warung yang sudah menggunung, hutang pupuk yang tak kunjung terbayar. Di mana aku harus mencari uang sebanyak itu? Seolah mendengar doaku, atau mungkin lebih tepatnya melihat keputusasaanku. Sore itu Pak Burhan datang lagi. Kali ini ia tak sendiri. Ada seseorang yang tampak seperti mandor, memegang daftar nama. "Sulastri, benar." Sapanya dengan senyum yang sama. "Gimana Sulastri? Apa kamu mau bekerja di rumah saya?" Aku hanya mengangguk pelan. Tenggorokanku tercekat. Tawaran kemarin yang tadinya terasa seperti anugerah, ini terasa seperti tali yang melilit leherku. "Iya Pak." "Bagus, kalau begitu besok pagi kamu mulai ya. Ada banyak hal yang perlu dibereskan di kebun dan di dalam rumah. Nanti kamu bisa ikut mandor ini." Ia menunjuk pria di sampingnya. "Soal upah, Bapak yang jamin, kamu akan seneng." Aku tidak punya pilihan. Demi nafas Mbah Rini yang semakin tersengal oleh batuk tak berkesudahan, aku terpaksa menerima. Dengan langkah berat, aku mulai bekerja di rumah Pak Burhan. Kebunnya memang sangat luas, terhampar hijau dengan berbagai macam tumbuhan tropis. Ada taman bunga, kebun buah, juga sayur mayur. Aku ditugaskan merawat kebun bunga di bagian belakang, mencabuti rumput liar, menyiram, dan memastikan setiap kelopak mekar sempurna. Awalnya semua terasa normal. Pak Burhan jarang muncul, dan jika pun muncul, ia hanya sekilas mengawasiku dari jauh. Aku bekerja dari pagi hingga sore, melupakan lelah tubuh demi piring nasi yang bisa kubawa pulang. Setiap sore, mandor yang sama akan memberiku upah harian, kadang sedikit lebih banyak dari yang dijanjikan. "Ini dari Bapak, katanya kamu rajin sekali." Mandor itu berkata sambil tersenyum. Uang itu meski tak seberapa, cukup untuk membeli sedikit beras dan bumbu dapur. Namun untuk obat batuk Mbah Rini yang mulai direkomendasikan warga, sepotol kecil obat herbal dari dukun desa itu masih jauh dari cukup. Kondisi Mbah Rini tak membaik, batuknya semakin intens, dan aku mendengar isakan pelan di kamar saat ia mencoba menahan sakit. Aku mulai panik lagi. Suatu siang saat aku sedang menyiram mawar, Pak Burhan menghampiriku. "Sulastri, Bapak dengar Mbah kamu sakit?" Tanyanya, suaranya terdengar prihatin. "Iya Pak, batuknya parah sekali." "Sudah dibawa ke puskesmas belum?" "Belum Pak, belum ada uang." Jawabku jujur, malu. Pak Burhan menghela nafas. "Kasihan sekali. Bagaimana kalau Bapak bantu?" Ia menatapku. Matanya yang gelap itu kini terasa seperti mengurungku. "Bapak punya kenalan dokter di kota. Obatnya mungkin lebih ampuh. Atau mbahmu perlu sembako, biar Bapak yang urus. Hutang di warung juga biar Bapak lunasi sekalian. Anggap saja ini sebagai bentuk terima kasih Bapak karena kamu sudah mau bantu di sini." Dunia serasa berhenti berputar. Sembako, hutang, warung, obat, itu adalah semua hal yang selama ini menghimpit dadaku. Tawaran itu seperti tetesan air di padang gurun.
terlalu indah untuk ditolak, terlalu besar untuk ditolak. Aku merasa kerongkonganku tercekat. Benarkah, Pak? Tentu saja. Tapi ia berhenti, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Tangannya terulur menyentuh pundaku dengan sentuhan yang terasa aneh. Bukan sentuhan bapak ke anak, tapi sesuatu yang lain. Jujur saja, bapak sering kesepian di rumah sebesar ini. Jantungku berdetak tak karuan. Menemani bapak. Kadang-kadang, apa maksudnya? Perasaanku langsung tidak enak. Tapi wajah Mbah yang pucat dan batuknya yang berdarah terlintas di benakku. Kebutuhan, ketakutan, semua mengalahkan akal sehat. Aku mengangguk perlahan. Iya, Pak, saya akan rajin. Terima kasih banyak, Pak Burhan. Mulai hari itu, perubahan terasa. Sembako datang ke rumah, utang di warung lunas. Mbah Rini mendapat obat yang lebih baik. Ada kelegaan sesaat, tapi juga ketakutan yang menggerogoti. Setiap sore setelah pekerjaanku selesai, Pak Burhan akan memanggilku ke dalam rumah. Awalnya kami hanya bicara tentang kebun, tentang desa, tentang hal-hal sepele. Namun sentuhannya semakin sering. Punggungku, rambutku, lenganku, dan tatapan matanya itu bukan tatapan prihatin lagi, tapi tatapan lapar. Aku mencoba berbagai alasan kuat. Mbah Rini butuh ditemani, perutku sakit, kepalaku pusing. Tapi Pak Burhan tak pernah menyerah. Ia akan datang ke rumahku, membawa hadiah kecil untuk Mbah Rini, dan selalu mengulang kalimat, Sulastri, Bapak menunggumu. Batasku perlahan-lahan runtuh. Aku tak lagi bisa menolak. Di suatu malam yang dingin, saat Mbah Rini tertidur lelap, setelah meminum obat pemberian Pak Burhan, aku melangkah ke rumahnya. Angin berdesir membawa aroma melati. Aroma di malam itu terasa seperti bau kematian. Tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan secara fisik, tapi ada paksaan lain yang jauh lebih kuat. Paksaan oleh kemiskinan, oleh kebutuhan, oleh ketakutan akan kehilangan satu-satunya keluarga yang kupunya. Ketika ia menyentuhku, aku memejamkan mata. Aku membiarkan tubuhku menjadi kosong. Pikiranku terbang entah kemana. Aku tidak ingin berada di sana. Tidak ingin merasakan apapun. Aku hanya ingin Mbah Rini sembuh. Hanya itu. Sejak malam itu, aku menjadi wanita simpanan Pak Burhan. Aku menjadi gundik. Kata itu tak pernah kuucapkan keras-keras di depan wajahku. Tapi aku merasakannya melekat di kulitku seperti lumpur kering yang tak bisa kuhapus. Setiap kali Pak Burhan memanggilku, setiap kali aku harus melangkah ke rumahnya setelah gelap, aku merasa jijik pada diriku sendiri. Aku menyembunyikan semuanya dari Mbah Rini. Aku berbohong tentang pekerjaan lembur, tentang upah tambahan yang kumiliki. Aku tahu, jika ia mengetahuinya, ia akan hancur. Ia membesarkanku dengan segala kekurangan, tapi tidak dengan kekurangan moral. Tapi sekecil apapun rahasia, punya caranya sendiri untuk terkuak. Beberapa minggu kemudian, Mbah Rini sudah jauh lebih baik. Batuknya hampir hilang dan pipinya kembali merona. Ia sudah bisa duduk di beranda, menyulam taplak meja. Suatu sore aku pulang dari rumah Pak Burhan. Hari itu ia memberikanku sebuah kebaya baru, kain batik yang halus, dan jepit rambut yang terbuat dari perak. Untukmu Sulastri, katanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Kamu pantas mendapatkan yang indah. Aku menyembunyikan hadiah-hadiah itu di bawah tumpukan kain di lemari. Tapi rupanya Mbah Rini melihatku. Ia tak berkata apa-apa saat itu.
Malamnya saat aku akan berbaring di sampingnya, ia menatapku. Matanya yang biasa teduh kini dipenuhi kesedihan yang dalam. "Lastri," bisiknya, suaranya serak. Kebaya itu indah sekali. Jantungku mencelos. Ia tahu. Ia tidak tahu secara pasti. Tapi ia pasti merasakan ada sesuatu yang salah. Ibuku yang membesarkanku dengan segala keterbatasan, yang mengenalku lebih baik dari siapapun, ia pasti merasakan ada sesuatu yang salah. Air mata menggenang di mataku. Aku ingin menjelaskan, ingin memeluknya, dan ingin minta maaf. Ingin berteriak bahwa aku melakukan ini demi dia. Tapi kata-kata itu tak pernah keluar. Lidahku terasa keluh. Mbah Rini hanya tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum pasrah yang sangat menyakitkan. Ia meraih tanganku yang dingin. "Istirahatlah, Nduk." Itulah kata-kata terakhirnya padaku. Malam itu hujan turun deras, seperti malam aku ditemukan di depan surau. Petir menyambar menerangi kamar kami yang gelap. Aku terbangun oleh suara gemuruh, dan saat aku berbalik, tangan Mbah Rini yang menggenggamku sudah terasa dingin. Nafasnya terhenti, matanya sedikit terbuka menatap langit-langit, seolah ia sedang melihat sesuatu yang tak terlihat olehku. Aku berteriak, memanggil namanya berulang kali, mengguncang tubuhnya yang ringkih, tapi tak ada jawaban, tak ada gerakan. Mbah Rini telah pergi tanpa kata terakhir, tanpa pelukan perpisahan, tanpa kesempatan bagiku untuk menjelaskan atau meminta apapun atas aib yang telah kulakukan demi dirinya. Aku duduk di depan tungku yang dingin. Air mataku mengering. Hujan di luar terus menderu, seolah alam ikut menangisi kepergian Mbah Rini. Namun di dalam diriku, tangisan itu tak lagi keluar. Hanya ada kehampaan, rasa sedih yang tak terlukiskan, dan kenyataan pahit yang menusuk. Aku tahu, saat itu juga hidupku sudah mulai patah. Patah menjadi serpihan-serpihan yang tak mungkin lagi bisa disatukan. Hujan di luar masih melolong, tapi di dalam gubuk kami, keheninganlah yang paling menusuk. Aku duduk di depan tungku yang dingin, pandanganku kosong, menatap abu sisa kayu bakar yang tak lagi mengepulkan asap. Tubuh Mbah Rini terbaring kaku di sampingku. Tangan keriputnya yang tadi menggenggamku ini terlepas begitu saja dari jemariku yang gemetar. Air mataku sudah mengering, menyisakan jejak asin di pipiku. Otakku berhenti bekerja. Aku tak tahu harus berteriak, menangis, atau lari. Segalanya terasa kabur, seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dipercaya. Dunia mendadak runtuh, bukan karena gempa, bukan karena badai, tapi karena kebisuan Mbah Rini. Kebisuan yang membeku, menyalahkan. Di balik matanya yang sedikit terbuka, seolah-olah dia telah melihat aibku, mengutukku sebelum akhirnya menutup mata selamanya. Dan aku tak punya kesempatan untuk mengatakan apapun. Tidak ada maaf, tidak ada penjelasan, bahkan tidak ada pelukan terakhir. Hanya kebisuan dan penyesalan yang kini mencekiku lebih keras daripada tali apapun. Pagi itu saat guntur mereda dan langit mulai merintih pelan, aku memberanikan diri. Aku membaringkan Mbah Rini dengan hati-hati, menyelimutinya dengan kain batik kesayangannya, dan aku tak tahu siapa yang harus kupanggil. Mbah Warto sudah lama tak ada. Saudara Mbah Rini, mereka entah di mana. Hanya ada aku, seorang diri di dalam rumah yang kini terasa seperti kuburan. Seorang tetangga, Bu Sarmi, yang kebetulan lewat untuk mengantarkan sarapan. Ialah yang menemukan kami. Matanya membelalak saat melihat Mbah Rini terbujur kaku. Lalu tatapannya beralih padaku.
ada sesuatu di sana. Bukan iba, atau setidaknya bukan hanya iba. Ada selidik, ada keraguan. Kabar kematian Bahrini menyebar seperti api. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka berbisik, mata mereka beralih pada jasad Bahrini yang damai ke arahku. Seolah aku adalah teka-teki yang baru saja pecah. Aku tahu mereka bertanya-tanya, bagaimana seorang gadis miskin sepertiku tiba-tiba bisa membeli obat batuk mahal? Bagaimana aku bisa membayar hutang di warung? Bagaimana aku bisa mencukupi Bahrini di akhir hayatnya? Bisikan itu semakin keras saat Pak Burhan muncul di ambang pintu. Dengan wajah berduka yang dibuat-buat, ia mengucapkan bela sungkawa, bahkan sempat menaruh amplop tebal di sisiku. Matanya bertemu denganku dan ada secercah peringatan di sana. Peringatan agar aku diam. Peringatan agar rahasia kami tetap terkubur. Tapi rahasia itu tidak terkubur lama. Beberapa hari setelah pemakaman Bahrini, saat aroma bunga sedap malam di gubuk kami masih belum sirna sepenuhnya, sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan rumah Pak Burhan yang megah. Bu Ayu, istri sah Pak Burhan, telah kembali. Aku tak tahu bagaimana dia tahu atau siapa yang memberitahunya. Mungkin matanya lebih tajam dari elang, telinganya lebih peka dari kelelawar. Atau mungkin desa ini memang sudah terlalu kecil untuk menyimpan aib sebesar ini. Aku dengar ia tiba dengan wajah merah padam, matanya menyala seperti bara api. Tidak pada Pak Burhan, tapi padaku. Pak Burhan hanya diam, menunduk, tak berani menatap istrinya. Dan itu sudah cukup baginya untuk membiarkan Bu Ayu melampiaskan kemarahannya pada target yang lebih empuk, yaitu aku. Pagi itu saat aku menyapu halaman gubuk, dua orang perempuan dari desa, yaitu Bu Sarmi dan Bu Maya, yang dulu sering memuji masakan Bahrini dan kebaikan hatiku, mendatangi gubukku. Wajah mereka mengeras, tak ada senyum, tak ada tegur sapa, seperti biasanya. "Lastri," kata Bu Sarmi, suaranya dingin. "Ikut kami." Jantungku berdebar tak karuan. Aku tahu naluri liar dalam diriku mencerit. Ini bukan kunjungan biasa, ini adalah hukuman. Aku hanya bisa menuruti. Mereka menarik tanganku, menyeretku keluar, seolah aku adalah hewan peliharaan yang nakal. Di luar sudah ada beberapa orang berkumpul, ibu-ibu dengan wajah menghakimi, bapak-bapak yang menatapku dengan tatapan jijik bercampur penasaran. Bahkan anak-anak kecil yang dulu kuajarkan membaca Iqra di surau, ini menatapku dengan mata polos yang tak mengerti apa-apa, namun meniru mimik muka orang dewasa di sekitar mereka. "Apa ini?" bisiku, suaranya nyaris tak terdengar. "Lastri," kata Bu Maya dengan nada sinis. "Tanah desa kita sudah tercemari dan kaulah sumber pencemarnya." Jantungku mencelos. Salah satu dari mereka tiba-tiba menubrukku, mendorongku hingga tersungkur di tanah. Yang lain dengan cepat menarik-narik kebaya lusuhku. Aku tak sempat melawan. Kain yang sudah tipis itu koyak dengan suara robekan yang tajam, meninggalkan kulitku terekspos telanjang di hadapan puluhan mata yang menghakimi. Rasa malu itu lebih menyakitkan daripada pukulan fisik apapun. Mereka mulai mengarahku, bukan dengan hormat, bukan dengan rasa prihatin, tapi dengan ejekan, dengan cemoohan. "Lihatlah si suci ini, pura-pura polos padahal pelacur. Harga diri sudah tiada." Saut yang lain. Air comberan itu yang mereka gunakan. Ember demi ember air kotor disiramkan ke tubuhku. Lengket, bau mengalir di rambutku, menetes dari wajahku, membasahi kain yang tersisa.
Aku tersentak setiap kali air dingin dan kotor itu menyentuh kulitku, membawa serta sampah, daun kering, dan bau busuk yang menusuk hidungku. Rambutku ditarik paksa oleh Bu Sarmi. Sebuah gunting karatan muncul dari saku bajunya. Dengan gerakan kasar dan tak berperi kemanusiaan, dia memotong rambut panjangku yang dulu selalu kubanggakan. Potongan itu tak rata, acak-acakan, seperti gumpalan jerami yang baru saja disambar petir. Air mataku akhirnya tumpah bercampur dengan air comberan dan lumpur yang kini melapisi wajahku. Aku diarak keliling desa dari gang sempit di samping surau, melewati jalan utama, tempat toko kelontong Pak Ahmad berada, hingga ke lapangan desa tempat anak-anak biasa bermain bola. Di setiap langkah adalah penderitaan, setiap tatapan adalah belati. Mereka semua ikut, ibu-ibu yang dulu kupikir ramah, bapak-bapak yang dulu kukira bijaksana, bahkan anak-anak kecil yang tak tahu apa-apa ikut menyoraki, menirukan kata-kata kotor yang dilontarkan orang dewasa. Gundik, pencuri suami orang, perempuan tak tahu malu. Suara tawa mereka itu yang paling menyakitkan. Tawa yang membunuhku sambil tertawa. Tawa yang merayakan kehancuranku. Mereka semua menertawakanku. Orang-orang yang dulu menyebutku anak baik, gadis penurut, sulastri yang rajin membantu. Kini mereka semua adalah algu bersorak di arena kemalanganku. Mataku mencoba mencari Pak Burhan. Barangkali dia akan muncul menghentikan kekejaman ini. Barangkali dia akan berteriak membela, tapi dia tidak ada. Aku tak melihatnya dimanapun. Hanya kemarahan Bu Ayu yang membakar. Wajahnya dingin, tak tersentuh, mengawasi setiap detik penghinaan yang kurasakan. Setelah arak-arakan itu selesai, setelah tubuhku basah kuyup oleh comberan, rambutku terpotong tak karuan, dan harga diriku dicapik-capik. Mereka melemparkanku begitu saja di depan kubuku. Tak ada yang menatapku sebagai manusia lagi. Aku hanyalah seonggok sampah yang baru saja dibersihkan dari desa mereka. Aku terbaring di tanah gemetar. Rasa dingin bukan hanya karena air kotor yang meresap ke tulangku, tapi juga karena kedinginan jiwaku. Aku tak lagi merasakan apa-apa kecuali hampa. Dunia telah membunuhku dengan tawa, dengan cemoohan. Malam harinya setelah kegelapan menyelubungi desa, aku menyeret diriku keluar dari gubuk. Aku tak tahu kemana tujuanku. Kakiku bergerak sendiri, membiarkan tubuhku yang ringkih menuntunku, melewati semak belukar, melewati jalan setapak yang licin. Langit mendung, tak ada bintang yang terlihat, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terasa seperti bisikan dari alam. Aku berjalan terus melewati pepohonan tua yang tampak seperti siluet raksasa di kegelapan. Udara semakin dingin dan aku merasa setiap langkah membawa kakiku semakin jauh dari apapun yang pernah kumiliki. Sampailah aku di sungai. Sungai yang dulu sering Mbah Rini gunakan untuk mencuci baju. Tempat aku dulu bermain air saat masih kecil. Airnya mengalir tenang, hitam pekat di bawah cahaya rembulan yang samar-samar mencoba menembus awan. Aku berdiri di tepi di dekat semak belukar yang rimbun. Aku melangkah pelan mendekati air yang dingin. Tubuhku terasa berat, benar-benar berat. Seolah batu-batu besar telah diikat di setiap persendianku. Kepalaku mendongak menatap ke langit yang pekat. Bibirku bergetar dan sebuah kalimat lolos dari tenggorokanku nyaris tak bersuara. Tuhan, aku bukan gila. Hanyalah keheningan yang menjawab. Aku hanya lelah. Air itu dingin kawan, sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Rasanya seperti ribuan jarum es yang ditancapkan ke setiap inci kulitku. Tapi anehnya, justru rasa dingin itulah yang membuatku merasa sedikit hidup.
Setidaknya itu lebih baik daripada api amarah yang membakar dadaku atas rasa perih dari setiap tatapan jijik yang pernah ku terima. Aku melangkah perlahan, kakiku menyentuh dasar sungai yang licin. Lumpur dingin menjepit di antara jari-jari. Semakin dalam, semakin dalam. Airnya sudah selutut, lalu sepinggang, lalu sampai ke dadaku. Aroma lumpur-lumpur dan entah bau apa lagi memenuhi hidungku. Itu adalah bau kematian. Aku tahu, kematian untuk Sulastri yang dulu. Aku menatap langit yang kelabu. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kehampaan yang sempurna. Hampaku malam ini. Aku menutup mata, membiarkan air itu memelukku, menenggelamkanku, menghapus semua kotoran yang menempel di tubuh dan jiwaku. Kupikir itu akan sakit, ternyata tidak. Hanya rasa kantuk yang teramat sangat. Rasanya seperti pulang ke dalam rahim gelap yang sunyi. Tempat tak ada suara, cemooh, dan tak ada tatapan menghakimi. Aku membiarkan diriku tenggelam, membiarkan tubuhku rebah. Paru-paruku, mereka berteriak minta udara. Tapi aku pura-pura tuli. Aku lelah mendengarkan teriakan, apalagi teriakan dari diriku sendiri. Lalu semuanya gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku terbaring di sana. Detik, jam, hari. Yang kuingat ketika aku bangun, rasanya seperti terlahir kembali. Tapi dengan cara yang paling salah. Tubuhku masih di sana. Di antara semak belukar lebat di tepi sungai, tersembunyi, terlindungi dari mata-mata usil. Tidak ada yang menemukanku, tidak ada yang mencariku. Aku membusuk di sana, perlahan-lahan menyatu dengan tanah, dengan akar-akar pohon yang menjulur, dengan kelembaban sungai yang abadi. Tak ada doa, tak dimandikan, tak dikafani. Aku hanya ada seperti lumut yang tak terlihat, seperti embun yang tak dirasakan. Hanya sisa dari sebuah cerita yang terlalu pahit untuk diingat. Waktu berlalu, bulan-bulan berubah menjadi tahun. Aku mendengarkan suara desa yang dulu ku kenal. Tawa anak-anak yang kini sudah remaja. Obrolan ibu-ibu yang kini sudah berubah. Dan yang paling sering ku dengar adalah nama Pak Burhan. Mereka bilang dia semakin gila. Sering terlihat bicara sendiri di depan rumah besarnya yang kini sepi. Baguslah, semoga dia merasakan sedikit saja dari apa yang kurasakan. Tapi kemudian sesuatu yang lain mulai terjadi. Yang pertama adalah Pak Udin, kepala desa yang paling keras berteriak saat aku diarak. Aku ingat jelas wajahnya, bibirnya yang berbusa penuh makian, matanya yang memancarkan kebencian murni. Dia adalah orang pertama yang menunjukku sebagai aib, dan dia juga orang pertama yang ditemukan. Pagi itu suara jeritan Bu Udin memecah kesunyian desa Waringin. Aku yang biasa bersemayam tenang di semak belukar sedikit tergerak. Ada keramaian di rumah Pak Udin. Tubuh Pak Udin tergeletak di tengah ruang tamu. Wajahnya membiru, lebam, matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang paling mengerikan sebelum nafasnya putus. Dan dari mulutnya di sana terselip setangkai kelopak melati basah. Melati itu yang dulu selalu kuselipkan di telinga Mbah Rini. Melati yang dulu selalu kuhirup wanginya setiap pagi. Melati yang kuselipkan di rambutku sendiri sebelum Pak Burhan datang dan menghancurkan semuanya. Warga geger, mereka bilang itu serangan jantung. Tapi Bu Udin bersumpah dia mendengar suaminya tercekik di tengah malam. Tercekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Polisi datang memeriksa tapi tidak menemukan apa-apa selain dugaan medis. Dan mereka membuang kelopak melati itu, menganggapnya hanya bunga yang tak sengaja tertelan. Tapi itu bukan bunga sembarangan. Itu adalah penanda. Aku merasakan sesuatu dalam diriku, sebuah kekuatan.
Bukan, ini lebih seperti kebekuan, luka di dadaku. Ia tidak sembuh, ia justru membeku, mengkristal, menjadi sesuatu yang pekat, hitam, dan dingin seperti racun. Dan racun itu entah bagaimana mulai menyebar. Bukan aku yang mencekik, Pak Udin. Aku bersumpah, aku hanya ada, aku hanya di sini. Membusuk, menyimpan semua rasa sakit yang tidak pernah mereka hiraukan. Mungkin rasa sakitku terlalu pekat hingga berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka tahan. Kematian Pak Udin hanyalah permulaan. Beberapa minggu kemudian, giliran Bu Siti, istri dari Pak RT. Ingat Bu Siti yang paling lantang mengejekku dengan sebutan pelacur murahan saat aku diarak. Wanita itu ditemukan di dapur rumahnya. Wajahnya membiru, persis seperti Pak Udin. Matanya membelalak, ketakutan. Dan ya, di mulutnya terselip lagi setangkai kelopak melati basah. Kali ini warga mulai berbisik, kutukan. Ada yang bermain dukun. Jangan-jangan arwah Sulastri. Akhirnya mereka mengingat namaku. Ketakutan itu seperti virus, menyebar lebih cepat daripada gosip. Setiap malam desa itu menjadi sunyi senyap. Tidak ada lagi tawa anak-anak di malam hari. Tidak ada lagi ibu-ibu yang bercengkrama di teras. Mereka mengunci diri, menyalakan lilin, dan bergidik setiap kali angin berdesir. Aku hanya mengamati dari semak belukar. Dari tepi sungai, aku bisa melihat mereka. Bisa mendengar ketakutan mereka. Dan anehnya, ketakutan mereka, bisikan mereka, justru memberiku semacam kekuatan. Bukan kekuatan untuk bangkit, bukan kekuatan untuk membalas, tapi kekuatan untuk terus ada. Untuk terus merasakan luka ini, dan membiarkannya membusuk menjadi energi gelap yang entah bagaimana mempengaruhi mereka. Lalu giliran Pak RT. Dia ditemukan di kamarnya dengan wajah membiru, dengan mata melotot, dengan kelopak melati basah. Bu Murni, tetangga yang pernah melempari kepalaku dengan batu. Dia ditemukan di sumur, bukan tenggelam, tapi dengan kondisi yang sama. Wajah membiru dan kelopak melati. Bahkan anak-anak yang dulu ikut melempari aku, yang kini sudah remaja, mulai sakit-sakitan. Demam tinggi, halusinasi, dan beberapa dari mereka meninggal dengan kondisi yang sama. Desa Waringin berubah menjadi kuburan bisikan. Mereka tidak lagi saling bertegur sapa dengan ceria. Mereka menunduk, saling mencurigai, dan mata mereka terus-menerus melirik ke arah sungai, ke arah semak belukar tempat aku bersemayam. Mereka bilang sungai itu menangis. Mereka bilang airnya dingin, membawa hawa kematian. Mereka bilang ada sosok perempuan yang kadang terlihat di antara semak belukar, mengenakan kebaya lusuh, padahal bukan sungainya, bukan arwah lain, itu aku. Aku yang menangis, aku yang membeku, aku yang lukanya terlalu dalam, terlalu pekat, dan tangisanku, bekuanku, luka yang tak kunjung sembuh itu, ia mencari cara untuk menyentuh mereka. Mungkin bukan dengan tangan, tapi dengan embun, dengan udara, dengan bisikan yang membuat jantung mereka berhenti berdetak. Kelopak melati itu adalah pengingat. Pengingat tentang apa yang dulu pernah ada. Kesucian yang direnggut, kemurnian yang dinodai, dan kini ia kembali sebagai tanda kematian. Sebagai bisikan dingin dari masa lalu yang tak pernah mereka bayar lunas. Aku hanya duduk di sana, di antara semak belukar yang menjadi rumah abadi bagiku. Diam mengamati setiap jeritan ketakutan yang kini mengisi malam-malam mereka. Siapa lagi yang akan menyusul? Siapa lagi yang akan mencicipi melati basah di ujung lidah mereka? Entahlah. Aku tidak tahu. Aku hanya terus di sini, menjadi angin yang berhembus, menjadi embun yang turun, menjadi suara yang berbisik malam-malam, dan menanti siapa lagi yang akan mati.
Malam diwaringin bukan lagi tentang jangkrik atau desau angin. Kini ia bicara dalam bisikan ketakutan, dalam jeritan yang pecah di tengah pekatnya gelap, dan dalam keheningan yang lebih mengerikan dari suara apapun. Setelah satu, lalu dua, lalu tiga, kematian yang selalu diiringi kelopak melati basah di bibir udara desa jadi kental seperti lumpur. Mereka mulai mengunci pintu rapat-rapat sebelum senja menelan, menyalakan lampu minyak meski listrik menyala, dan berdoa. Mereka menyebutnya kutukan, mereka menyebutnya hantu. Mereka menyebutnya namaku. Mereka bilang aku datang dari sungai. Mereka bilang aku bangkit dari semak belukar. Mereka bilang aku menuntut balas. Bohong. Aku tidak pernah bangkit. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya ada di sana, di tempat mereka membiarkanku mati. Dan rasa sakit itu yang bangkit. Rasa sakit itu yang memeluk udara dingin malam, yang mengembun di daun-daun, yang merayap ke pori-pori kulit mereka. Aku tidak perlu bergerak, aku hanya perlu merasakan. Dan rasa itu, ia akan menemukan jalannya. Dan ia menemukan jalannya ke Pak Burhan. Ia tahu siapa yang paling pantas merasakannya. Siapa yang menaburkan benihnya paling dalam di dadaku. Pak Burhan. Lelaki kota yang datang ke Waringin dengan tawarnya dan janji manis. Lelaki yang pernah menggenggam tanganku, menatap mataku dan berbisik, "Lastri, kau terlalu indah untuk desa ini. Aku akan membawamu ke kota, mengenalkanmu pada dunia yang tak pernah kau bayangkan." Omong kosong. Pada akhirnya, dunia yang ia janjikan hanyalah keranjang sampah. Dan saat mereka mengarahku, saat mereka meludahi harga diriku, di mana dia? Dia bersembunyi di balik jendela tebal rumah besarnya, seperti pengecut. Bahkan saat tubuhku busuk di semak, tak ada pencarian, tak ada penyesalan, hanya desas-desus. Kini rumah itu bukan lagi tempat persembunyiannya. Ia jadi sangkar. Aku tak perlu membuka pintu, aku tak perlu mendorong jendela. Aku ada di sana bersamanya setiap saat. Mulanya ia hanya merasa dingin di tengah terik matahari sekalipun. Pak Burhan akan menggigil. Pembantunya, seorang wanita tua yang dulu selalu membungkuk hormat padanya, mulai berbisik-bisik. Pak Burhan pucat sekali seperti mayat hidup. Aku ada di sana, berdiri di belakangnya, membelai punggungnya dengan hawa dingin yang tak terlihat. Hawa dingin yang sama yang memelukku setiap malam di semak belukar. Lalu suara-suara pertama itu hanya bisikan. Sebuah lirihan pelan seperti angin yang masuk lewat celah pintu. Pak Burhan. Pak Burhan akan menoleh cepat, matanya berputar mencari. Siapa itu? Pembantunya akan menjawab. Tidak ada siapa-siapa, Pak, mungkin angin. Tapi Pak Burhan tahu. Ia tahu itu bukan angin. Angin tak pernah menyebut namanya. Suara itu datang lagi di tengah malam saat ia sendiri di kamar tidurnya yang luas di bawah selimut sutra yang dulu ia banggakan. Pak, aku ingin pulang. Ia akan terlonjak dari tempat tidur. Nafasnya tersengal-sengal, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Ia menyalakan semua lampu sampai kamar itu terang benderang seperti siang hari. Tapi cahaya tidak bisa mengusir dingin, cahaya tidak bisa membungkam suara. Kau siapa? Ia berteriak ke sudut kosong. Pergi dari sini. Aku hanya tersenyum, senyum yang tak bisa ia lihat. Senyum yang dulu pernah begitu tulus, kini jadi pahit seperti empedu. Aku ada di sana, di samping ranjangnya, merasakan setiap detak jantung ketakutannya. Lama-lama, suaraku menjadi lebih jelas. Kadang itu suara isakan kecil dari dapur, seperti saat aku dulu diam-diam menangis di depan tungku yang dingin setelah aibku terbongkar. Kadang itu suara langkah kaki, pelan di upin ruang tamu.
Langkah yang sama saat aku dulu berjalan menyusuri rumah ini untuk membersihkannya, melayaninya sebelum ia merenggut lebih dari yang seharusnya. Pak, aku kedinginan. Itu adalah kalimat yang tak pernah aku ucapkan padanya waktu aku hidup. Aku selalu berusaha kuat, aku selalu menyembunyikan kerapuhanku. Aku selalu takut terlihat lemah di hadapan lelaki yang memegang kendali atas hidupku. Tapi sekarang, tak ada lagi yang bisa ku sembunyikan. Dingin itu nyata, kedinginan di tulangku, di jiwaku. Pak Burhan mulai berbicara sendiri. Ia menuduh pembantunya menyembunyikan seseorang. Ia mengunci semua pintu, menutup semua jendela, memasang gembok besar di pintu pagar. Ia tidak lagi pergi keluar kota, bahkan tidak lagi keluar rumah. Ia hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Matahari terbit atau terbenam, baginya tak ada bedanya. Rumah itu jadi kuburannya. Pada suatu malam aku memutuskan untuk membuatnya mengingat segalanya. Ia sedang duduk di ruang tamu, di sofa kulit mahal yang dulu ia beli dari Jakarta. Di depannya, meja, kopi penuh dengan botol-botol minuman keras. Ia mencoba membunuh suara-suara itu dengan alkohol, tapi alkohol hanya mempertajamnya. Lastri, ia berbisik. Matanya kosong menatap dinding. Aku tidak menjawab dengan suara, aku menjawab dengan ingatan. Aku menunjukkan padanya wajahku, wajah yang dulu ia puji, kini pucat pasi, dan menatapnya tanpa kedip. Aku menunjukkan kepadanya kelopak melati yang ia berikan padaku, yang kini berdarah dan membusuk di tanganku. Aku memutar ulang janji-janjinya di telinga, setiap kata manis yang menjadi racun. Aku akan membawamu ke kota Lastri. Tidak akan ada yang tahu kau akan aman bersamaku. Omong kosong. Semua itu omong kosong, Pak. Kau pernah bilang kau akan menjagaku. Suaraku berbisik langsung ke telinganya, meski bibirku tak bergerak. Tapi kau membiarkan mereka. Mereka mengarahku. Mereka menertawaiku. Dan kau diam saja. Nafas Pak Burhan tercekat, keringat membanjiri wajahnya. Ia meraih botol minuman keras, menuangkannya ke gelas dan meneguknya seperti air. Tapi mataku, mata yang tak bisa ia palingkan, tetap menatapnya. Kau bilang kau mencintaiku, tapi bahkan untuk mencari jasadku pun kau tak punya keberanian. Kau pengecut. Ia adalah seorang pengecut. Ia mengambil segalanya dariku, merusak segalanya dalam hidupku, lalu meninggalkanku busuk di semak, seolah aku tak pernah ada, seolah aku tak pernah berarti apa-apa. Pak, aku kedinginan, Pak, dan aku ingin pulang. Kalimat itu berulang seperti gendang telinganya, terasa ingin pecah. Ia mencengkram kepalanya. Ia berguling-guling di sofa. Ia berteriak memohon ampun, memanggil nama Tuhan, nama istrinya, nama siapapun yang bisa mengusirku. Tapi tak ada yang datang, hanya aku. Malam itu Pak Burhan bangkit dengan langkah gontai, seperti zombie yang baru bangkit dari kubur. Ia pergi ke gudang kecil di belakang rumah, tempat ia menyimpan perkakas dan barang-barang tak terpakai. Aku mengikutinya. Bayanganku menari di belakangnya, seolah aku adalah bagian dari dirinya. Ia kembali dengan seutas tali tambang, tali yang tebal, kuat. Matanya merah, bengkak, tapi ada semacam keputusan di sana. Bukan keputusan untuk melawan, tapi keputusan untuk menyerah. Ia berjalan ke ruang tamu, tempat sofa kulitnya berada. Aku ada di sana, menunggu. Ia melihatku, tidak dalam wujud fisikku, tapi dalam bayang-bayang di sudut matanya, dalam desauan angin dingin yang memeluknya. Ia tahu, dengan tangan gemetar, ia menulis surat di secarik kertas. Aku tak peduli apa isinya, mungkin permintaan maaf, mungkin penyesalan.
Sudah telat, terlambat, bertahun-tahun lamanya. Permintaan maaf tidak bisa menghidupkan kembali ibuku, tidak bisa membersihkan nama baikku, tidak bisa mengembalikan kesucian yang ia renggut. Ia menatapku sekali lagi, entah melihat apa. Mungkin ia melihat Lastri yang dulu polos dan penuh harapan. Mungkin ia melihat Lastri yang kini hanya sisa-sisa dendam. Lastri, bisiknya. Namanya terdengar seperti erangan terakhir. Ia mengikat tali itu ke balok kayu di langit-langit, menjerat lehernya sendiri. Aku tidak menangis, aku tidak berteriak. Aku hanya berdiri di sana, mengamati. Aku melihat kakinya menendang udara. Tangannya mencakar-cakar lehernya sendiri. Matanya membelalak persis seperti mata mereka yang ditemukan tewas dengan melati di mulut. Ia berjanji akan membawaku keluar dari desa ini. Ia berjanji akan mengenalkanku pada dunia. Pada akhirnya, ia hanya membawaku ke kematiannya sendiri. Dan itu tidak cukup. Ketika cahaya pagi mulai merayap masuk lewat celah gorden, pembantunya menemukan tubuh Pak Burhan tergantung di ruang tamu. Ceritanya memecah keheningan pagi. Warga berdatangan, wajah mereka pucat pasi, menatap pemandangan itu dengan kengerian. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, pasti hantu Lastri yang menuntut balas. Mereka benar sebagian. Aku berdiri di balik jendela ruang tamu. Aku menatap tubuhnya yang kaku dibawa keluar rumah, ditutupi kain putih. Aku melihat wajah-wajah ketakutan para tetangga, para warga yang dulu ikut menertawakan penderitaanku. Tidak ada air mata di mataku, hanya sebuah kekosongan yang dalam, sebuah nyeri yang tak kunjung sembuh. Meski satu lagi dari mereka telah jatuh, itu hanya satu langkah, satu tetes darah di lautan balas dendam yang harus kubayar lunas. Dan masih ada banyak lagi. Aku berbalik dari jendela, langkahku tak bersuara di atas upin dingin yang dulu ia sebut miliknya. Aku masih di sini, di rumah ini, dan di semak belukar dekat sungai, menunggu, mengamati, mendengarkan siapa lagi yang akan merasakan dinginnya sentuhanku. Kematian Pak Burhan tidak membawa kedamaian, tidak ada tangis yang kubutuhkan, tidak ada pelukan yang kurindukan, hanya kehampaan yang terasa lebih luas, lebih dalam. Setelah tubuhnya kaku dibawa keluar dari rumah yang dulu dia banggakan, mereka berbisik, hantu Lastri yang menuntut balas. Mereka benar sebagian, memang ada, tapi balas dendam ini terasa hambar, seperti air tawar yang tak bisa menghilangkan dahaga. Darah sudah tumpah satu persatu. Para tetangga yang ikut mengarahku kini hidup dalam ketakutan. Senandung lirih yang kubisikan di malam hari, semua itu merayap di dinding-dinding rumah mereka. Bu Ayu, istri Pak Burhan, adalah yang paling terpukul, atau lebih tepatnya yang paling rapuh. Rumah besarnya yang dulu megah kini terasa seperti liang kubur. Ia tak lagi berani tidur sendiri. Suara jangkrik malam hari terdengar seperti bisikan namaku. Setiap bayangan yang melintas di depannya adalah siluetku yang kurus dengan rambut acak-acakan dan mata yang menatap kosong. Ia mulai berbicara sendiri, menjerit tanpa sebab, dan kadang-kadang ku dengar ia menggaruk-garuk lehernya, seolah ada tangan yang terlihat mencekiknya. Lastri, kau mau apa lagi? Ku dengar ia berbisik dari balik selimutnya yang tebal. Matanya membelalak penuh keheranan. Semua sudah mati. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Apa masih kurang? Aku hanya berdiri di sudut ruangan, di mana bayangan tak pernah hilang, dan berbisik balik. Aku hanya ingin pulang, Bu. Aku kedinginan. Bukan hanya kematian yang kuinginkan. Aku ingin mereka mengerti betapa sakitnya hidup dalam aib yang tak pernah kuminta.
mengerti betapa dinginnya dihukum oleh tatapan-tatapan benci, mengerti bahwa aku adalah manusia, bukan sekedar pelacur, bukan sekedar aib. Kegilaan Bu Ayu memuncak. Ia tak sanggup lagi hidup di bawah bayangan ketakutannya sendiri. Setiap malam ia mencoba melarikan diri, berlari ke arah hutan, ke arah sungai, seolah di sana ia bisa menemukan kebebasan. Tapi aku selalu di sana menunggunya. Sebuah bayangan yang mengikutinya tak pernah membiarkannya lepas. Desa itu sunyi. Suara tahlil yang dulu mereka dengungkan setiap malam Jumat di makam simbolisku kini telah berhenti. Mereka tahu itu percuma. Makam itu kosong, seperti hati mereka yang tak pernah benar-benar merasa kehilangan. Hanya takut. Hanya Mbah Warto dengan punggungnya yang makin membungkuk dan rambutnya yang seluruhnya memutih adalah satu-satunya yang masih sering kutemui. Ia takut padaku, atau mungkin ia terlalu lelah untuk takut. Setiap sore, ia duduk di beranda rumahnya yang reot, menatap kosong ke arah sungai. Ia sangat menyesal atas keputusannya pergi keluar kota untuk merantau. Ketika ia pulang, istrinya, Mbah Rini, sudah tiada, dan aku pun telah pergi meninggalkannya. Nak Lastri, kenapa kau tak mau pulang? Gumamnya lirih, seolah bicara padaku. Maafkan kami, maafkan orang-orang ini yang buta hatinya. Malam itu Mbah Warto berbeda. Udara dingin menggigit dan kabut tebal menyelimuti desa. Ia tidak duduk di beranda. Ia bangkit perlahan tertatih. Obor kecil di tangannya berkerlip-kerlip menerangi jalan setapak menuju sungai. Aku mengikutinya, penasaran. Ini bukan pertama kalinya ia pergi ke sungai, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan ketakutan, bukan kesedihan, ada tekad. Aku berjalan ke arah semak belukar tempat aku atau sisa-sisa diriku tergeletak. Di sana, di bawah kerudung kabut dan bau tanah basah, ia berhenti. Obornya diangkat tinggi. Cahaya jatuh pada sesuatu yang tersembunyi di balik akar-akar liar dan dedaunan busuk. Sebuah gundukan kecil, sebagian tulang belulang. Sisa kain kebaya lusuh yang dulu aku kenakan. Dan di antara semuanya, sebuah kelopak melati yang sudah layu. Tapi masih terasa segar dalam ingatanku. Mbah Warto menjatuhkan obornya, api itu padam. Tapi kegelapan tak lagi mencengkramnya. Ia berlutut di tanah yang lembab, tangannya gemetar meraih sisa kain dan tulang. Wajahnya berkerut, menahan tangis. Aku berdiri di belakangnya, tak bergerak, menanti. Ini dia momen yang kutunggu. Nduk, Lastri, ini kau, Nduk? Suaranya pecah, tercekat. Ia mengangkat sisa-sisa kain itu, memeluknya ke dada. Maafkan kami, maafkan orang-orang ini yang buta hatinya. Air matanya menetes jatuh membasahi kain lapuk itu. Ini bukan air mata ketakutan, ini air mata penyesalan, air mata cinta. Kau pantas, Nduk, kau pantas dimakamkan dengan hormat. Kau pantas damai. Bukan di sini seperti ini. Kata-kata itu yang telah kuinginkan selama bertahun-tahun. Kata-kata yang kutunggu hingga rohku merangkak kembali dari kematian. Rasa sakit di dadaku yang selama ini membatu perlahan retak. Retakannya besar dan dari sana mengalir sesuatu yang hangat. Bukan dingin, bukan marah, tapi kelegahan. Di balik Mbah Warto, sebuah bayangan muncul dari kegelapan. Itu Bu Ayu. Matanya membelalak, rambutnya acak-acakan. Ia juga terpanggil oleh kegilaannya sendiri. Mungkin oleh kekuatan terakhir dari rasa bersalah yang menggerogotinya. Ia melihat Mbah Warto berlutut memeluk sisa-sisa jasadku. Ia melihat kelopak melati yang dulu selalu menjadi pertanda kehadiranku. Dan ia melihatku berdiri di sana,
tak lagi menakutkan, tapi penuh dengan kesedihan yang tak terhingga. Bu Ayu membuka mulutnya, mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Wajahnya membiru, matanya melotot. Ia mencengkram lehernya sendiri, seolah tanganku yang tak terlihat mencekiknya. Tapi bukan aku, itu adalah beban dari semua dosa yang ia timbun, yang kini menghimpitnya. Ia jatuh kejang-kejang di tanah, di samping tempat jasadku terbaring, dan keheningan menyelimutinya. Nafasnya terhenti. Aku menatapnya, tidak ada kepuasan, hanya sebuah akhir. Ini dengan mata dan telingaku yang tak lagi terbelenggu amarah. Ku dengar tangisan Mbah Warto. Ku dengar desiran daun beringin tua yang seolah menghembuskan nafas lega. Ku dengar gemericik air sungai yang kini terasa menenangkan, bukan lagi menangis. Subuh tiba dan warga menemukan Mbah Warto yang pingsan di samping jasadku, yang akhirnya ditemukan. Mereka melihat Bu Ayu kaku dan pucat tak jauh dari sana. Tak ada lagi yang bisa disangkal, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Keesokan paginya, seluruh desa Waringin berkumpul. Kali ini tidak ada tawa, tidak ada cemooh, yang ada hanya wajah-wajah sendu, mata yang basah, dan penyesalan yang mendalam. Mereka menggali sebuah liang lahat yang sesungguhnya di bawah pohon beringin tua, di samping makam Mbah Rini dan Mbah Warto yang kelak akan menyusul. Mereka memandikanku dengan air kembang, membungkusku dengan kain kafan putih bersih. Mereka melantunkan doa, dan kali ini suaranya tulus. Aku tidak lagi duduk di antara semak itu. Aku tidak lagi mengambang di atas sungai. Aku ada di sana, di antara mereka, merasakan setiap tetes air mata, setiap lantunan doa, setiap kata maaf yang mereka bisik. Aku merasakan kehangatan tanah yang memelukku, hangatnya air mata yang menyirami nisan, dan hangatnya dari sebuah pengakuan. Melati yang dulu selalu menjadi pertanda dukaku, ini kembali tumbuh di atas pusaraku. Putih bersih, harum semerbak, tanpa bau darah atau dendam. Pohon beringin tua itu yang dulu menjadi saksi bisu aibku, kini menjadi penjaga damai peristirahatanku. Angin berbisik di daun-daunnya membawa cerita yang tak akan lagi menyakitkan. Sungai itu yang dulu menangis bersamaku kini mengalir tenang, membawa semua kesedihan menjauh. Perlahan-lahan aku Sulastri akhirnya pulang, bukan ke rumah, bukan ke pangkuan siapapun, tapi ke dalam tanah, ke dalam hening, dan di sana di bawah langit Waringin, di mana dosa pernah membusuk, kini ada kedamaian abadi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.